para... So, gusto mo na nga siyang sunggaban last time eh. Ay. Baka gusto mong tumesting ako sa'yo. Film ini menceritakan tentang kisah asmara seorang wanita SMP yang mengagumi seorang pemain basket. Sampai akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih dan belajar bercocok tanam untuk pertama kalinya. Sebelum masuk alur filmnya, jangan lupa untuk like dulu video ini agar saya lebih bersemangat dalam menghibur kalian semua dengan video yang lebih menarik lagi. Oke, kita gas. Film akan berfokus pada wanita bernama Mirasol. Sudah sangat lama dia mengagumi seorang pemain basket bernama Aris. Dia ini sangat populer, jadi Mirasol tidak berani untuk menyapa. Dia hanya bisa diam-diam memperhatikan Aris dari kejauhan saja ketika dia berlatih basket. Rasa kagumnya itu hanya diketahui oleh dua sahabat ini bernama Faye dan Jeb. Nagpapantasya ka pa dyan? Ay naku, mas inuuna mo pa yan kaysa sa project natin ah. Nah, Mirasol tinggal dengan neneknya yang sangat menyayangi dan merawat Mirasol dengan penuh kasih sayang. Di malam sebelum tidur, terlebih dulu dia melihat foto Aris di sosial media. Dia merasa di dekat Aris dan belajar bercocok tanam menyirami kacang polongnya sendirian. Esok harinya dia bersenggolan dengan Aris. Ini adalah awal mula kedekatan mereka yang membuat Mirasol bahagia. Di dalam pelajaran, seorang guru mengedukasi agar lebih pintar dalam hal mencintai seseorang. Jangan sampai terjerumus ke dalam lingkaran yang tidak diinginkan. Mirasol sangat memperhatikan setiap pembelajaran itu agar bisa lebih berhati-hati terhadap perasaannya kepada Aris. Apalagi dia sedang dalam rasa penasaran yang sangat tinggi. We are reminding you guys to know your limitations. Malam harinya, Mirasol mendapat pesan dari Aris. Tentu dia sangat bahagia karena itu artinya dia mulai ada progres agar bisa lebih akrab lagi. Kabar bahagia ini dia langsung sampaikan pada Faye yang ternyata Faye lah yang telah memberikan nomor WA Mirasol pada Aris. Time to. Ano? Alam mo na yun. Ewan ko sa'yo, te. Ate, galaw-galaw. Asus! Kilig ka naman. Oo. Mungkin sang nenek mendengar sedikit pembicaraan mereka, jadi dia mengingatkan Mirasol agar jangan dulu memiliki hubungan dengan seorang lelaki. Keesokannya, benar saja Aris mulai tertarik dan mengajak jalan kepada Mirasol. Namun di awal ini dia menolak, biar seperti jinak-jinak merpati kayaknya ya kan. Nah, pada saat kegiatan belajar, Mirasol didapati sedang bermain HP sehingga guru mengambilnya dan menghukum Mirasol membersihkan ruangan lab agar dia jerak. Di ruangan lab yang sepi ini hanya ada Mirasol saja. Namun tiba-tiba Aris datang mengajaknya berbincang. Di sini Aris to the point bro. Dia mengajak menyiram kacang polong sebelum bercocok tanam. Pemanasan ringan gitu bro. Dan... Ready ka na ba? Sige nga. Dimulailah kisah asmara keduanya. Kedua teman Mirasol juga sudah mengetahui kedekatan mereka. Di malamnya Mirasol melihat cermin. Dia berniat untuk merubah penampilannya. Dan benar saja, hampir semua orang terkagum melihat perubahan Mirasol. Ya tentu juga dengan Aris yang langsung mengajaknya kencan. Mereka makan malam di sebuah resto. Menghabiskan waktu berdua dengan sangat bahagia. Kemudian Aris mengutarakan perasaannya di tempat biasa, yaitu di ruangan lab. Bak gayung bersambut. Perasaan kagum yang telah lama dimiliki Mirasol kini terwujudkan dengan terjalinnya hubungan mereka berdua. Dan waktunya pun pas untuk Mirasol belajar bercocok tanam menyirami kacang polong dengan banyak air. Setelah selesai, Faye begitu bahagia melihat kebersamaan Aris dan Mirasol, terkecuali Jeb yang langsung pergi begitu tahu mereka menjalin hubungan. Bahkan dia menemui Aris dan mengatakan untuk menjaganya dengan sangat baik, jangan sampai dia merasa sakit hati. Malamnya Mirasol menunggu pesan dari Aris, tapi tak kunjung ada sampai pagi pun tiba. Esoknya Jeb terlihat memiliki banyak luka. Dia hanya beralasan telah jatuh saja. Entah mungkin ini hasil dari kemarin dengan Aris. Dan Aris meminta maaf tidak mengabari Mirasol karena dia tidur setelah latihan. Seperti biasa, tempat mereka mengobrol dan bercocok tanam kacang polong di ruangan lab. Papagalitan pa tayo dito eh. Ikaw bahala. Pero,
Talagang dito sa science laboratory? Only if we get caught. Yes, taker. I like that. Saat ini Mirasol seringkali pulang malam. Sekarang nenek melihat mereka, tapi Aris beralasan bahwa keduanya hanya sekedar teman dan baru selesai mengerjakan tugas kelompok. Di suatu hari Mirasol memberitahu Faye bahwa dia telah belajar bercocok tanam bersama Aris. Hal ini Mirasol meminta untuk merahasiakannya dari siapapun itu. Nah, di waktu bersamaan, Jeb datang, tapi dia terlihat menjauh. Faye pun coba berbincang alasan apa yang membuatnya seperti itu, yang ternyata dia telah lama menyukai Mirasol. Dia tidak mengatakannya langsung, sebab Jeb takut merubah pertemanan mereka bertiga yang telah lama terjalin. Sementara itu, Faye juga ternyata memiliki satu perasaan kepada Jeb. Namun di sini Jeb tetap menginginkan Mirasol. Tidak selang lama Mirasol datang. Dia akan pergi dengan Aris. Ternyata lagi, Aris membawa Mirasol ke sebuah hotel. Katanya dia lelah setelah latihan basket, jadi ingin istirahat dan bersantai saja. Aris mengeluarkan botol minum dan keduanya pun minum bersama. Dan akhirnya mereka kerja kelompok. Alam ko na yun. Mirasol tiba di rumah menjelang siang. Dia telah ditunggu oleh nenek yang sudah memiliki perasaan tajam bahwa Mirasol telah pergi dengan Aris. Nenek menceramahi Mirasol sebagai bentuk kasih sayang agar dia tidak mengulanginya lagi. Pero Lola, hindi ko na po mapipigilan yung puso ko na umibig at magmahal. Wala naman akong magagawa eh. Ay, naku, Mirasol. Keesokan harinya nih, si Jeb melihat teman Aris berkumpul melihat sebuah video. Dia pun langsung merebut HP dan melihat video Mirasol. Otomatis Jeb pun marah kemudian mencari Aris untuk memberinya pelajaran. Setelah itu, Jeb mencari Faye yang juga sedang menangis. Faye telah melihat video itu, sementara Mirasol sendiri mengetahui video dari tetangga yang sedang berkumpul. Beruntung, di waktu itu kedatangan Jeb dan Faye tepat waktu. Keduanya merawat Mirasol, kemudian Faye meminta Mirasol untuk menjelaskan semuanya. Dia tidak ingat sama sekali kejadian di malam itu. Dengan segera Mirasol mencari Jeb, memintanya untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Ternyata Aris telah bertaruh dengan teman-temannya. Dan di saat Mirasol telah lelah belajar kelompok dengan Aris, temannya itu datang untuk menemani lagi Mirasol belajar kelompok barengan. Bigay mo na rin sa amin tong si Mirasol. Tapos naman na yung pustahan ah. Tol, huwag naman ganun. Layuin sa akin to. Mengetahui itu Mirasol seperti tanpa semangat. Dia hampir tertabrak mobil kalau tidak Jeb datang tepat waktu untuk menolongnya. Disinilah Jeb mengatakan perasaannya itu pada Mirasol bahwa dia ini sangat mengagumi dan menyayangi Mirasol. Akan tetapi Mirasol merasa tidak pantas menerima semua perasaan tulus Jeb setelah semua yang telah terjadi. Pero Jeff, hindi ko deserve ang pagmamahal na yan. Hindi totoo yan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama tokoh utama Mirasol itu sendiri. Dia meminta maaf kepada nenek yang telah merawatnya dengan baik karena tidak mendengarkan nasihat darinya. Alhasil kini dia sudah isi. Nenek pun meminta Mirasol untuk menjaga dengan baik. Karena dulu sang ibu meninggal setelah berusaha melepas Mirasol, tetapi upayanya gagal. Malah Mirasol lahir dengan sangat sehat. Mirasol berusaha menerima semuanya dengan senang hati. Dia juga sekarang menerima perasaan Jeb yang sangat tulus itu. Dukungan penuh diterima Mirasol, sehingga semua beban yang dia miliki terasa sangat ringan. Film pun tamat. Ambil sisi positif dari film ini, dan jangan lupa untuk like video ini. Kemudian subscribe agar dapat video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.